Talks yang merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, berbicara tentang Denfest tahun 2020 nih ya, Sobat Kreatif, kita cukup berbeda kemasannya dari Denfest tahun-tahun sebelumnya. Mengingat tahun ini kita sedang ada dilanda pandemi, jadi Denfest juga mengikuti. Dan seluruh tayangannya akan dilayangkan secara virtual dan Sobat Kreatif bisa menyaksikannya di denfest.creativity.id. Nah, pemerintah Kota Denpasar juga menyediakan platform khusus untuk UMKM Kota Denpasar untuk berjualan secara online, yang nantinya Sobat Kreatif juga pastinya bisa berbelanja juga secara online. Nah, untuk segmen Art and Creative Talks, kita biasanya menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif. Dan saat ini saya sudah kedatangan Bidoni. Halo Bidoni, apa kabar? Baik-baik. Sehat? Sehat. Baik. Nah, Bidoni ini merupakan gitaris dari Lolot. Pasti kalian sudah familiar sekali ya dengan nama band itu. Dan juga merupakan pengurus komunitas Bali Guitar Club. Nah, pertanyaan pertama yang pengen saya tanyakan nih ke Bidoni, untuk karirnya sebagai gitaris Lolot itu berawal dari tahun berapa dan bagaimana sih ceritanya? Boleh diceritakan sedikit? Lolot itu album pertama sekitar tahun 2002 ya. Itu album Gumini Making yang pertama. Saya gitaris pertamanya dia dari sejak rekaman. Setelah itu karena respon masyarakat bagus, kita lanjut ke album berikutnya. Nah, di Lolot ini ada sempat kita vakum di tahun 2007. Jadi setelah berjalan album ke berapa? Ke-5. Kita vakum karena pingin sendiri, jalan sendiri. Akhirnya kita gabung lagi setelah tahun 2013 sampai sekarang. Kita aktif sampai sekarang. Gitu. Dan kenapa memilih sebagai gitaris? Apa itu memang passion dari lahirnya Bidoni sebagai pemain gitar, atau memang ada cerita-cerita tersendiri yang menarik gitu? Sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya memang lebih tertarik bermain gitar. Dan itu pertama kali saya nonton band waktu masih kecil, masih remaja gitu. Memang yang menarik tuh seorang gitaris, jadi bukan vokalis. Karena seorang gitaris itu kan tanpa pakai lirik, dia bisa memukau penonton dengan ekspresi nada yang di belakang dari gitarnya. Penonton udah keren. Banyak fansnya juga biasanya gitu. Iya, cowok banget sih biasanya gitu. Berarti memang kegemarannya dari remaja itu adalah gitar. Iya, ya, memang dari pertama saya tidak tertarik untuk mempelajari instrumen lain selain gitar. Dan tadi mendengar kalau Lolot sempat vakum, terus akhirnya bisa aktif lagi. Apa sih yang membuat sebenarnya akhirnya bisa kembali lagi bersama dan mempertahankan eksistensinya sampai saat ini masih sangat dibicarakan oleh orang-orang gitu? Gini, kalau dari saya pribadi ya kan, karena mungkin dari yang lain agak beda-beda. Saya pribadi, saya melihat waktu kita vakum selalu diteror dengan fansnya kita yang dulu. Jadi setahun pertama mereka kapan balik, sampai tahun ke-6 kita vakum, mereka masih nanyain, apalagi waktu itu kan udah mulai zamannya sosmed kapan balik. Nah, akhirnya saya pikir ini band ini masih layak untuk balik lagi, maksudnya masih ditunggu. Karena kalau emang nggak ada permintaan itu kan paling kita malas-malasan kan. Jadi karena saya lihat itu, udah coba ada cari dah ini kesempatan teman-teman yang lain juga. Dan akhirnya mereka juga berpikir itu kita harus balik lagi dan jalan sampai sekarang. Gitu. Berarti bisa dibilang tantangan dari sebuah band itu adalah proses-proses itu ya. Akan ada masanya kita ada bosan-bosannya sedikit, ada malas-malasnya sedikit, terus sampai akhirnya ada yang vakum atau ada yang mungkin memilih untuk ya udah jalan aja terus kayak gitu. Tantangannya itu apa aja sih, Bli? Iya, ngeband itu jauh lebih susah daripada solo. Ya. Karena pemain band itu kan, anak band pasti dia punya ego, idealis masing-masing. Mungkin si A gimana, si B juga pasti beda-beda. Dan menyatukan itu yang susah. Ya, apalagi di saat kita sudah ya lumayan punya level gitu. Jadi kan pasti ego itu bertambah. Ada punya sindrom juga gitu. Saya pun mengalami itu. Nah, di situ yang mulai ada tantangan ego atau apa. Mungkin ada yang bersifat ke materi kayak gitu. Kan pasti ada. Disitulah mungkin perlu kedewasaan kita untuk bagaimana mengatasi ego itu. Dan memang untuk band yang besar yang sudah punya
jadwal tetap atau penghasilan tetap, memang diperlukan manajemen. Itu aja sih yang saya bisa. Jadi boleh dikasih tips mungkin untuk sobat kreatif di rumah yang mungkin sekarang lagi punya band gitu Iya. kan, terus merasa kesulitan gimana sih ngejaga solidaritas antar personil gitu. Dari Blidoni sendiri mungkin bisa kasih tips-tips untuk mereka. Tips dari saya itu, selain kita untuk didengar, kita harus belajar mendengar teman, mendengar penggemar atau siapa teman kita. Jadi kita tidak harus selalu untuk didengar, tapi kita bisa mendengar mereka, mungkin kan masukan dari teman itu. Kalau kita bisa mendengar mereka masukan, pasti gampang ke depan. Iya, karena kalau nggak ada penggemar juga mungkin salah satu band tidak ada apa-apanya juga. Iya, kan? benar. Ya, karena itu Iya. ada faktor utama juga Iya, kan dari keberhasilan band. benar. Nah, lalu Blidoni sendiri sebagai pengurus di salah satu klub gitar gitu ya, Bali Gitar Bali Club. Gitar Club. Kenapa sih akhirnya terjun ke klub itu? Kenapa memilih untuk oke, saya akan menjadi salah satu pengurus dari klub itu? Apa yang menjadi triggernya? Gini, pertama saya memang kenal sama pertama komunitas Bali Gitar Club itu kan yang mencetuskan itu Beli Balawan, sama ada teknisnya bernama Putu Fred. Dia suka service gitar dulu, makanya banyak dia punya teman gitar-gitar di Bali. Mereka berdua yang ngomong ke saya, Don, gimana kalau kita buat gini komunitas gitar di Bali. Itu dah mereka berpikir, kan banyak orang suka gitar di Bali dengan berbagai macam genre. Mereka pasti ingin lebih banyak tahu tentang informasi gitar itu, karena waktu zaman tahun 2007 ya kita pernah membentuk itu kan belum ada zaman internet, sosmed itu kan belum terlalu. Ya, Jadi sekarang. iya, jadi susah mencari informasi. Kan Beli Balawan kan memang sudah nasional bahkan internasional. Saya kebetulan punya band yang aktif gitu, aktif rekaman, aktif manggung, mungkin ada beberapa ilmu yang bisa saya bagikan. Ya, terus butuhnya juga begitu tentang service gitar, akhirnya kita buat gitu. Dan terjun ke klubnya itu pada saat vakum dari Lolot ya, begitu? Iya, waktu itu pas vakum di Lolot, dilihat saya nggak sering gini. Waktu dulu di Lolot kan pertama itu jarang saya bergaul karena jadwal manggung apa. Nah waktu vakum saya kan mulai bergaul, mau main ke mana rumah teman-teman, dilihat, oh Doni ini lagi banyak waktu dia gitu. Akhirnya mereka menawarkan saya untuk yuk kita menyibukkan diri dengan itu, dah komunitas kita sharing-sharing gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu contoh yang perlu ditiru ya Sobat Kreatif di saat Blidoni sendiri vakum sama bandnya gitu kan, terus bingung nih mau ngapain gitu kan, saking mungkin gabutnya nggak ada yang ngapain, akhirnya memilih untuk open dengan relasi-relasi, terus juga akhirnya tercetuslah pemikiran untuk gabung di klub itu dengan tujuan-tujuan yang sudah dipersiapkan. Nah, sama juga dengan masa pandemi saat ini ya. Blidoni sekarang kita semua dipaksa untuk akhirnya istirahat sejenak gitu dari segala hiruk pikuk yang kemarin-kemarin. Sekarang bukannya harus diam aja, tapi mungkin mencontoh juga apa yang dilakukan Blidoni. Kita mungkin lebih membuka relasi, mungkin ya, lalu kita mencari kegiatan-kegiatan yang produktif juga, kreativitasnya juga jadi terasah lagi. Gitu. Dan untuk di klubnya sendiri, apa sih hal menarik yang Blidoni dapatkan ketika mengajar di klub? Hal menarik tuh sebenarnya saya bukan mengajar aja, saya banyak belajar juga di sana. Karena kan waktu itu saya taunya paling di seputaran permainan di Lolot aja, permainan gitar kan banyak macamnya, genre-nya banyak. Ketemu saya gitaris jazz teman-teman gitu, jadi saya bisa nyari. Mereka pun begitu. Jadi banyak kita sharing lah, nggak hanya mengajar aja gitu. Kita ada timbal baliknya di sana. Udah berapa orang nih yang bergabung di klub kalau boleh tahu sampai saat ini? Dan range umurnya kira-kira? Range umur dari SD sampai tua banget. Jadi ini lebar. Terus waktu itu kegiatan kita waktu lagi aktif-aktifnya dulu tuh setiap minggu kita ada jam session gitu. Jadi ada teman punya kafe yang ada live musiknya, ada alat musiknya. Dari siang sampai sore setiap hari minggu kita jamming di sana, gantian. Terus ada juga coaching kliniknya. Kita ngajarin apa, mungkin cara bersihin gitar atau cara teknik gitar atau apa. Jadi setiap minggu lumayan aktif tuh waktu itu.
Untuk klubnya sendiri pasti sebenarnya di Bali juga ada beberapa klub yang serupa mungkin ya. Tapi untuk Bali Gitar Club itu ada punya konsep tersendiri nggak untuk membangun generasi-generasi kita tentang gitar itu sendiri? Ada nggak konsepnya sendiri? Konsepnya gini, kita yang pertama sekali memang karena kenapa saya dengan Bibalawan pun kan beda alirannya. Yeah. Tapi maksudnya gini, kita ingin supaya teman-teman gitaris itu supaya berwawasan luas. Jadi nggak idealis dengan satu genre atau satu teknik permainan gitar, bahwa permainan gitar tuh luas gitu. Kita saling menghargai, saling bertukar ilmu, jadi kan tambah maju kita gitu. Jadi maksudnya menghindari cara-cara berpikir yang sempit sebagai seorang musisi gitu. Dan juga membangun relasi juga jadinya kan. Pasti kadang-kadang kita ketemu tuh saling bertukar job lah gitu. Iya. Mau bisa bantu saya di sini gitu. Iya, itu juga salah satu benefit dari kita bergabung di sebuah komunitas. Komunitas, selain kita mendapat edukasi juga, kita juga dapat relasi juga. Banyak, itu kan ya. tentu akan berkesinambungan ke depannya gitu. Ya. Entah dari berbagi job, berbagi Ya. ilmu juga, kita bisa ketemu teman-teman baru, refreshing juga kan jadinya. Pasti, dengan ya. bermain musik kayak Ya. gitu kan. Untuk Brandi sendiri lebih cenderung ke genre apa nih? Genre. Kebetulan saya banyak punya pengalaman dengan berbagai macam pekerjaan di musik, karena saya pernah festival band, pernah main di cafe juga, sama sekarang di Lolot, sama pernah mengajar juga di Farabi. Hampir semua genre saya pelajari. Wah, hebat sih, berarti emang benar-benar visi misi dari klub itu sendiri benar-benar diimplementasikan juga di kehidupannya Bidoni gitu. Iya. Kan? Mengetahui banyak lah, nggak terlalu idealis Iya, sama satu hal gitu iya, kan. benar. Emang harus lebih tahu lebih banyak lah gitu. Sebenarnya harus gitu, jadi kita nikmati bermain musik tuh secara asik gitu. Iya. Fleksibel juga kan, jadi bisa ngikutin kehendak dari pasar juga segala macam kan. Apalagi kalau pandemi kayak gini kan kita agak susah ya, ini kalau kita terlalu idealis, betul ya? Benar. Pandemi ini jangan kita sampai berhenti berkreativitas. Kalau bisa tetap kreatif dengan bagaimana caranya, mungkin seperti ini kita bisa virtual atau mulai mengajar. Saya terus terang selama pandemi ini saya mulai di channel YouTube saya mulai aktif ya. Padahal sebelumnya malas gitu. Sekarang udah mulai saya ngajar di sana, ada tips-tips saya ngajarin lagunya Lolot gimana di sana. Jadi setidaknya bisa memberi contoh ke teman-teman musisi yang lain bahwa kita masih bisa loh berkarya atau ya kreatif di masa pandemi. Dan mengikuti apa yang sekarang lagi booming kan, teknologi, benar. lebih diaktifkan. Iya, banyak kita mendapat pelajaran dari pandemi ini gitu. Dari mungkin yang dulu gaptek banget, misalkan males mulai banget belajar ya, medsos, akhirnya mau nggak mau saat pandemi kita harus aktif medsos, karena ya bakal tenggelam juga karya-karyanya kan. Benar. Iya, terus selama pandemi ini kesibukannya Bidoni apa aja sih selain main YouTube gitu sekarang? Saya banyak buat beberapa komposisi musik, karena lebih sering ini saya jadi maksudnya gini. Sekarang kan Lolot band saya nggak terlalu aktif kan jadinya, paling ya sekali 2 kali sebulan itu ada project-project virtual gitu. Sisanya banyak untuk waktu saya sendiri. Iya. Jadi untuk me time saya di musik ya, jadi saya buat musik yang memang tidak pernah terpikirkan dulu. Jadi entah itu genre apa, saya nyoba yang EDM gitu, yang aneh-aneh lah gitu. Explore diri lagi lebih jauh gitu ya. Iya gitu. Dan boleh sedikit kasih tips untuk sobat-sobat kreatif gimana sih menanggapi dan juga melewati masa-masa pandemi ini sebagai musisi, terutama gitaris mungkin. Masa pandemi ini kan tidak harus kita tidak bergerak sama sekali. Jadi luangkan waktu untuk mempelajari yang lain, mungkin seperti belajar teknologi. Teknologi itu maksudnya kayak seniman itu kan perlu rekaman, perlu buat video klip atau apa. Itu jadi jangan tidak aktif, harus aktif. Karena sekarang kan informasi itu banyak di internet terutama. Jadi harus tetap belajar gitu. Nah, berbicara teknologi juga sekarang kan
masalah rekaman, recording segala macam sebenarnya bisa sangat dipermudah dengan teknologi gitu kan. Karena orang-orang bisa cover lagu dengan sangat mudah, orang-orang bisa nge-record sesuatu dengan sangat mudah. Sebenarnya tidak ada kata tidak bisa di saat pandemi untuk musisi-musisi gitu kan, karena banyak cara juga yang bisa dilakukan untuk kreatif gitu kan. Cuman kita shoot lewat handphone aja sebenarnya kita pakai headsetnya udah bagus banget kan audionya gitu. Jadi emang bener banget yang dibilang sama Bu Doni bahwa kita selama masa pandemi jangan sampai itu menjadi hambatan kita, alasan lah untuk kita bener-bener stop banget berkarya. Nah, kayak Bu Doni ternyata menghasilkan banyak karya yang nantinya mungkin bisa dirilis ya Bu Doni. Iya, jadi kayak di masa pandemi ini kita kayak mempersiapkan setelah bebas dari pandemi aja. Gitu. Iya, nah itu juga tips yang sangat hebat dan udah dilakuin sendiri sama Bu Doni dan teman-teman Lolot juga. Iya, kalau bisa paksakan kita untuk belajar sesuatu yang baru di masa pandemi untuk modal kita di saat pandemi itu sudah berakhir. Iya. Baik, untuk rencana kedepannya selain merilis karya-karya yang sudah dipersiapkan sekarang nih selama pandemi, apalagi nih? Entah itu untuk klubnya sendiri, mungkin ada rencana tahun depan yang sudah dipersiapkan? Gini, klub ini kan sekarang dulu sama sekarang kan beda. Jadi waktu kita pertama kali berdiri Bali Gitar Club belum ada zamannya sosmed, internet itu belum ada. Kita masih ngumpul-ngumpul baru bisa kita sharing. Kalau sekarang kan sudah zamannya sosmed atau internet, tanpa ngumpul aja kita bisa ngobrol di grup gitu. Jadi maksudnya gini, sekarang kita dengan adanya teknologi kita bisa tambah memperlebar lagi jangkauan kita untuk mencari teman-teman baru di Bali, terutama kan ini Bali Gitar Club. Kalau bisa menambah lagi, jadi kita bisa keluar kabupaten. Dulu kan paling di Denpasar, sempit. Itu target kita sih setelah ini. Iya, dan semoga itu tercapai Bu Doni tentunya. Itu harapan kita semua lah. Kita semua pasti menginginkan untuk melebarkan sayap lebih luas lagi ke depannya. Karena tadi setelah pandemi berlalu, pasti semua seperti lomba-lombaan nih, ingin menunjukkan juga apa keunggulan-keunggulannya gitu kan. Nah, untuk Bu Doni sendiri ini pertama kali ke Dharmanegara Halaya? Sudah dua kali. Waktu Anugerah Musik Bali ya. Dan saat ini akan ada pentas juga di Denpasar ya? Iya, kita dari Bali Gitar Club akan pentas juga. Kita akan taping mungkin seminggu lagi. Kita ada menampilkan 4 sesi rencananya. Ada sesi gitar akustik fusion, ada sesi klasik rock, ada sesi modern rock jadi metal gitu, ada sesi rockabilly. Jadi, karena masing-masing genre itu, kenapa kita tampilkan? Karena masing-masing genre itu kuat ada di Bali, jadi banyak peminatnya. Jadi, dan punya ciri khas sendiri. Iya, benar, jauh, menarik. Jadi sekarang kita lagi persiapkan. Bersama Beli Balawan juga? Rencananya iya. Baik, nah untuk Denpasar sendiri tahun ini kita bergerak secara virtual, mungkin sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena sekarang kita menyampaikan hiruk-pikuknya euforia Denpasar. Sebelumnya kan berkumpul, keramaian, segala macam. Sekarang semua dialihkan ke virtual. Tapi tentu saja kita berharap juga makna-makna dan spiritnya tidak luntur gitu. Nah, kalau untuk Bu Doni sendiri, harapannya untuk Denpasar itu sendiri apa sih, Bu? Denpasar itu harus tetap ada. Karena saya dari pertama ada Denpasar sudah ikut meramaikan bersama band saya. Jadi memang Denpasar itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Denpasar ya terutama. Jadi ada pertunjukan, ada kulinernya juga. Jadi dan ditunggu oleh fans-fansnya, entertainernya juga. Iya, kan? benar ya. Kita semua berpesta di Denpasar itu bersenang-senang. Jadi kalau bisa tetap ada walaupun pandemi atau gimana, jangan sampai menurun kualitasnya. Iya, sebenarnya ini tidak merubah branding Denpasar sih sebenarnya virtual karena sekarang kan versi barunya Denpasar. Tapi mungkin tahun depan ketika pandemi sudah mereda akan ada 2 cara nih, entah itu offline juga ada, virtual juga ada. Kita benar-benar menjangkau semua. Tambah keren lagi. Iya, akan nambah keren lagi. Apalagi sekarang 3 bulan dan banyak sekali ada merangkul teman-teman seniman yang lainnya. Jadi semua jadi tetap bisa aktif juga. Gitu. Nah, terakhir pesan untuk industri kreatif khususnya yang ada di Kota Denpasar disampaikan? Untuk industri kreatif, saya ingin kita tetap kreatif dan menambah kualitas untuk kreativitasnya karena kalau bisa untuk di Bali kita bisa menjadi
tolak ukur atau menjadi acuan dari kreativitas di Indonesia gitu. Iya, menjadi kiblatnya provinsi Iya. lain mungkin Iya, ya iya. dalam berkreativitas. Itu yang saya pribadi inginkan. Oke, baik, terima kasih Bu Doni sudah mau sharing sama kita semua di sini, sudah mampir lagi ke Dharma Negara Malaya, dan sampai jumpa lagi nanti di pementasannya Bu Doni Iya, bersama kawan-kawan gitu kan. Dan kalian juga jangan lupa saksikan juga tayangan dari pentasnya Bu Doni yang sangat ditunggu-tunggu gitu kan di danfest.creative.id. Nah, sebelum saya menutup, saya mau selfie dulu sama Bu Doni, boleh ya? Ya. Baik, kita selfie dulu. 1, 2, 3. Ya. Baik. Terima kasih juga Sobat Kreatif sudah menyaksikan segmen Art and Creative Talks. Tapi jangan lupa saksikan juga tayangan-tayangan lainnya seputar Danfest hanya di Danfest